Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma. Oke teman-teman, tema kali ini adalah tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, di mana ada seorang profesor nama Profesor Theo Cox yang menyatakan bahwa bahasa Melayu di Malaysia ini gagal, tidak mampu dimartabatkan. Sedangkan bahasa Indonesia sangat sukses, berhasil dan mampu menyatukan bangsa seluruh Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini ada seorang profesor yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia ini sukses dan bahasa Melayu gagal. Oke teman-teman, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila kita ingin menyatu padukan mereka di sekolah menengah, nampak sangat tidak menjadi. Minda yang sangat berbeza. Ya, kerana ramuan perpaduan itu tak pernah kita tanam sewaktu mereka berusia rebung itu. Dan apabila sudah buluk kita nak cuba bentuk dan kita gagal. Walaupun Artinya polarisasi kaum yang semua pihak tahu bermula di sekolah, mantap di IPTA, IPTS dan terus wujud di tempat bekerja. Saya boleh bersetuju bahawa asimilasi sebagai asas pembentukan negara bangsa itu lebih dapat kita lihat hasilannya, iaitu outcome-nya daripada apa yang kita angkat untuk negara kita, iaitu kita angkat integrasi. Apabila kita angkat integrasi sebagai asas pembentukan negara bangsa, kita membenarkan mereka yang bukan asal itu terus hidup sebagai yang bukan asal, dan kita dapat lihat ada sekolah vernacular dan sebagainya. Jadi di situ ya kita seperti yang selalu saya katakan, kita tuai apa yang kita tanam. Jadi kita tanam sikap ataupun asas integrasi, kita membenarkan sekolah berbagai-bagai. Jadi dan hasilannya kita pun dapati dalam kalangan warga negara kita, boleh dikatakan ramai juga yang tidak menguasai bahasa Melayu, sedangkan itu bahasa negara. Jadi kita perlu lihat kembali kenapa hal sedemikian boleh terjadi. Dan Indonesia memilih asimilasi sebagai asas pembentukan negara bangsa, dan kita dapat lihat di Indonesia yang bukan asal itu pun fasih sekali berbahasa Indonesia. Malah itulah bahasa satu-satunya bahasa yang mereka ketahui. Dan di Indonesia kita dapati pembentukan negara bangsa itu berjaya sekali, sehingga bukan saja rakyat Indonesia itu fasih, mereka bangga terhadap bahasa Indonesia. Mereka sayang, mereka setia. Dan kalau kita bandingkan keadaan di Indonesia dengan di sini, saya kira saudara pun dan masyarakat pun boleh lihatlah, kan, cinta kita kepada bahasa Melayu, bangga, setia. Jadi kita harus lihat kembali lah pembentukan negara bangsa kita tu. Bagi saya banyak yang tak kena lah, sehingga kan kita gagal menghasilkan rakyat yang ada jati diri Malaysia. Menarik, saya rasa perkaitan yang Prof bawakan dari sudut bahasa dengan jati diri, di mana Indonesia Prof jadikan sebagai satu perbandingan dengan kita di Malaysia ini. Dan saya rasa saya nak bertanya lebih lagi tentang itu, dan mungkin punca mengapa kita tidak jadi seperti Indonesia, apakah faktor-faktornya. Jadi Prof, tadi Prof menyebut bahawa tidak seperti di Indonesia, kita di Malaysia ini tidak berjaya, ataupun Prof sebut gagal dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai satu identiti nasional yang dibanggakan oleh kesemua warganya. Pada pendapat Prof, adakah ini kerana mengapa kita tidak mampu jadi begitu? Adakah kerana kita tidak merasakan bahasa Melayu ini satu bahasa yang mampu mendepani cabaran ataupun situasi zaman yang canggih pada hari ini? Ya, bagi saya ada banyak sebab lah. Antara yang penting ialah sistem pendidikan kita. Jadi sistem pendidikan kita seperti yang semua tahu berbagai-bagai. Sepatutnya kita
tidak boleh membenarkan sistem pendidikan kita bersifat berbagai-bagai. Acuannya lebih daripada satu. Sepatutnya kita mengamalkan persekolahan satu aliran, dan itulah sistem yang diamalkan di banyak tempat di seluruh dunia, dan hasilannya cukup jelas bahawa dengan satu acuan kita dapat melahirkan anak bangsa yang serupa identiti nasional. Tetapi di Malaysia, sebab kita membenarkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang cukup muda dalam hal pendidikan, waktu di tadika kita sudah memisah-misahkan anak bangsa kita, dan mereka ke sekolah rendah itu pun berbagai-bagai aliran, dan apabila kita ingin menyatu padukan mereka di sekolah menengah, nampak sangat tidak menjadi. Minda yang sangat berbeza. Ya, kerana ramuan perpaduan itu tak pernah kita tanam sewaktu mereka berusia rebung itu. Dan apabila sudah buluk, kita nak cuba bentuk, dan kita gagal. Walaupun polarisasi kaum yang semua pihak tahu bermula di sekolah, mantap di IPTA, IPTS, dan terus wujud di tempat bekerja. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan atau reaksi seorang profesor yang ada di Malaysia yang bernama Dato' Profesor Teo Kok Siong ya teman-teman. Jadi ini profesor dari Malaysia, ini profesor ini sangat terkenal di Malaysia. Bagaimana dia menceritakan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, di mana bahasa Melayu Malaysia dianggap gagal dan tidak mampu dimartabatkan, sedangkan bahasa Indonesia menurut dia, menurut profesor Malaysia sangat sukses dan berhasil. Ini faktor pedoman dua negara yang berbeda ya teman-teman, di mana Malaysia ini memakai sistem integrasi, sedangkan Indonesia memakai sistem asimilasi. Maksudnya asimilasi itu adalah seluruh kaum suku bangsa itu menjadi satu, yang kita kenal adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan integrasi itu adalah membeda-bedakan kaum, yang seperti kaum China, Melayu, dan India itu dibeda-bedakan. Makanya di Malaysia itu satu negara tiga bangsa ya teman-teman. Dan menurut Profesor Malaysia, sistem yang ada di Malaysia ini gagal menyatukan bangsa Malaysia, sedangkan sistem yang ada di Indonesia yaitu asimilasi berhasil mewujudkan bangsa yang bersatu dengan satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Oke teman-teman, ini adalah satu kelebihan bangsa Indonesia, yaitu seni budaya dan bahasa, di mana bahasa Indonesia ini atau bahasa Melayu ini adalah produk Indonesia. Ini adalah kelebihan bangsa Indonesia, karena setiap negara mempunyai kelebihan masing-masing ya teman-teman. Jadi ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada kelebihan. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.